Jadi jangan sedangkal itu cara pemikirannya, bahwa semua yang menerima bantuan dari Iran berarti Syiah. Astagfirullahaladzim, itu pemikiran orang-orang, ya mohon maaf ya kalau kita boleh meminjam kata-kata Rocky Gerung itu, ya itu namanya itu. Antum Ustaz, tanya semua orang Indonesia yang pernah ke Gaza, banyak sekali itu yang pernah ke Gaza tuh. Tanya satu-satu, antum ketika ke Gaza pernah gak ngelihat ada tanda-tanda Syiah di Gaza? Karena kan itu kan arahnya kan, ketika antum mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah Rafidhah, Syiah Rafidhah, artinya antum sedang memberikan narasi bahwa memang Hamas itu Syiah, ya. Karena itu pertanyaan yang banyak saya terima, bahwa Hamas itu Syiah karena dukungan dari Iran, gitu kan. Nah jadi itu deh, saya nggak mau subjektif. Antum tanya banyak orang Indonesia yang pernah ke Gaza, tanya satu persatu, apakah antum pernah melihat ada satu aja masjid, ya, tempat antum sholat di Gaza, atau ornamen-ornamen keislaman di Gaza yang berbau-bau Syiah? Ya Hussein, ya Fatimah misalnya, atau apa ya Ali, ya, dan orang-orang mukul-mukul tubuhnya dengan teriakan-teriakan Karbala misalnya. Satu aja, tanya orang, ada gak? Kalau saya 12 tahun di Gaza, alhamdulillah nggak pernah saya lihat seperti itu. Dan kita harus tahu, Ustaz, setelah tahun 2008, agresif Israel tahun 2008, itu Gaza itu remuk, hancur lebur Gaza itu. Dan Iran menawarkan bantuan jutaan dolar. Di antara bantuannya, ya, mereka ingin membangun rumah sakit dengan satu syaratnya, apa katanya? Nah, ini dari pemerintah Iran. Kami akan membangun rumah sakit, wahai Gaza. Dan Gaza saat itu dipimpin oleh Hamas. Kami akan bangun rumah sakit, tapi satu syaratnya, namai rumah sakit itu dengan nama Imam Khomeini. Kalau untuk jawabannya apa? Ditolak mentah-mentah. Warga Gaza menerima bantuan dari semua kelompok, tapi tanpa syarat. Orang kafir pun kalau mau bantu Gaza akan diterima senjatanya, akan diterima bantuannya, tapi tanpa syarat, tidak menyentuh ranah akidah. Jadi jangan sedangkal itu cara pemikirannya, bahwa semua yang menerima bantuan dari Iran berarti Syiah. Astagfirullahaladzim, itu pemikiran orang-orang, ya mohon maaf ya kalau kita boleh meminjam kata-kata Rocky Gerung itu, ya itu namanya itu. Masya Allah, mereka tuh disini memperjuangkan tanahnya dengan darah dan dengan nyawa, dengan mudah seperti itu diselewengkan, ya, dituduh yang enggak. Tahun 2012 ada rombongan dari Indonesia, delegasi Indonesia, di antaranya ada seorang wartawan, jurnalis, ya, jurnalis Hidayatullah, dia teman saya juga. Nah, dia nanya ke saya, jadi di Gaza ini, ya, asal antum tahu, ada sebuah gerakan perlawanan yang lebih dekat dengan Iran dibandingkan Hamas, namanya Jihad Islami. Dan itu banyak berseliweran gosip bahwa Jihad Islami ini adalah gerakan Syiah di Gaza. Nah, wartawan, anak muda, jurnalis ini datang ke saya, nanya, Mas Hussein, benar gak sih bahwa Jihad Islami ini afiliasinya ke Iran Syiah gitu ya? Apakah benar Jihad Islami itu ideologinya atau akidahnya Syiah? Dan saya bukan tipe-tipe orang yang senang menjawab langsung, ya, secara subjektif, enggak. Saya bilang apa? Oke, kamu akan saya pertemukan langsung dengan juru bicara resmi Jihad Islami, namanya Khalid Al-Batash. Seneng dia, saya bawa ke rumahnya karena saya punya akses, ya, ke beberapa petinggi-petinggi. Wawancaralah dia, si pemuda ini, jurnalis muda Indonesia ini, dengan petinggi Jihad Islami. To the point dia, apakah Anda ini Syiah karena Anda sangat dekat dengan Iran? Apa jawaban juru bicara Jihad Islami ini? Dia bilang apa? Wahai saudaraku, kami ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab kami Syafi'i. Jangan lupa, Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, tempat kami, dan kami itu Ahlus Sunnah. Nah, kalau masalah kita menerima bantuan dari Iran, jangankan orang Syiah, dari orang kafir pun kita akan terima bantuannya. Siapapun, latar belakangnya apapun, latar belakangnya, ya, agamanya, etnisnya, rasnya, selama mereka mendekat dengan kami, ya, untuk membantu kami berjuang membebaskan negara kami akan rangkul. Nah, dan siapapun, sekalipun itu umat muslim yang mengaku paling sunnah, umroh puluhan kali, haji ratusan kali, jenggotnya panjang, ya, jiratnya hitam, tapi kalau dia tidak membantu kami, enggan membantu kami, alergi dengan kami,
dan tidak mau membantu kami memperjuangkan Palestina, ya kami nggak akan minta-minta mengemis-ngemis. Untuk apa? Kami nggak butuh orang-orang seperti mereka. Itu kata juru bicara itu.